Selamat Lingun Alatai, salam sujud Karenden Malempang. Nah, konversi media yang menyertai dengan YouTube-nya di Berantankan, saya sekarang lagi mau silaturahmi atau berziarah di satu tempat pura di daerah Jonggol. Karena di situ ada satu keramat yang sangat luar biasa ya. Jadi saya pengen sekali untuk silaturahmi atau berziarah di sana kepada berziarah dengan para leluhur-leluhur yang ada di sana. Oke, tonton terus, nanti lihat perjalanan kita bagaimana. Sekarang saya sudah sampai di Pura Agung Satyawana di daerah Jonggol. Jadi sekarang saya lagi bersilaturahmi dengan pemangku. Saya kesini mau datang bersilaturahmi. Ada satu tempat keramat yang sangat luar biasa yang berada di pura ini. Dan juga kenapa kok Nyai pergi ke pura? Saya kesini silaturahmi dan kita harus bersyukur bahwa kita tuh punya adat yang sangat luar biasa. Persatuan Indonesia itu sangat luar biasa. Apalagi kan saya seorang orang Dayak, saya silaturahmi ke pura Dayak dengan Bali itu hampir sama dengan tata cara adat, cuman perbedaannya ada sedikit perbedaan. Kalau orang orang Bali ngaben, kalau kita kan ada namanya tiwah, perbedaannya hanya itu. Ya, seperti itu. Kalau sembahyang leluhur kita sama-sama sembahyang leluhur ya. Seperti itu. Pak pemangku, apa yang kan di sini tuh ada satu spesial ya, keramat yang sangat luar biasa. Yang saya rasakan ada sesuatu keramat yang sangat luar biasa. Pak pemangku bisa jelaskan buat teman-teman saya supaya nanti yang menyukai banget dengan adat, menyukai banget dengan melukat, bisa pergi ke pura sini. Kan kadang-kadang orang mau melukat harus pergi ke Bali. Nah, sekarang nggak perlu kita harus jauh-jauh pergi ke Bali. Kalau kita nggak ada uang, kita bisa pergi kok ke daerah Jonggol. Ada kok tempat melukat yang juga keramatnya juga luar biasa seperti itu. Iya, ya mungkin sedikit saya jelaskan Ibu untuk masalah petilasan ya. Petilasan itu merupakan bagian dari pura. Memang ada wilayah yang di luar pura ya Bu. Nah, itu kurang lebih 200 meter lah dari pura. Itu kita menemukan itu pura duluan. Sebenarnya petilasan itu udah lebih dulu ada daripada pura, tapi kita aja yang belum mengenal itu. Petilasan itu? Iya, petilasan awalnya kita dipertemukan dengan petilasan itu karena di sini dulu sering penampakan sosok Ibu. Di sinilah di pagar ini orang-orang kesatuan sering didatengin, muncul beliau diajak komunikasi hilang. Terus kejadian kedua juga anggota di sini dulu sebelum kita rawat itu sering kesurupan, hampir semua kesurupan. Termasuk juga ada anggota kita orang Bali kesurupan, akhirnya dia memanggil orang pinter gitu Bu ya. Orang pinter ya, dia bilang ya ini yang dari pohon ini katanya gitu. Itu di situ petilasan itu kan pohon gede ya Bu ya. Ya. Terus kemudian jelang berapa lama ibu komandan di sini yang didatengin dalam mimpi disuruh ngerawat itu petilasan gitu. Akhirnya karena mungkin pernah janji apa Bu komandan, akhirnya beliau memerintahkan anak buahnya untuk merawat itu. Merasa kewalahan karena secara agama mungkin agak beda ada sedikit perbedaan mungkin perbedaan mungkin yang lebih klop mungkin Hindu gitu ya. Akhirnya ibu komandan menyerahkan ke anggota di sini, gimana orang Hindu mau nggak ngerawat. Akhirnya anak yang di sini koordinasi ke saya itu belum jadi pemangku tadinya, masih pengurus pura pembangunan ya. Di sini pembangunannya udah lengkap Bu.
begitu lengkap ditemukan dengan petilasan itu gitu. Sempurna ya. Ya, akhirnya di mana ada pohon gede saya juga nggak tahu Bu, padahal udah padahal udah 4 tahun di sini, nggak tahu. Akhirnya diunjukin itu masih semak-semak bawah Bu, belakang. Akhirnya jadi masih ini kita diajak ke sono dan kita lihat memang luar biasa sih Bu. Masih banyak gantung-gantung tempat sesajen itu kayak orang Sunda apa namanya kayak ancak gitu Bu ya, ada teh kopi. Ya di situ saya juga coba komunikasi sama beliau, akhirnya ya beliau kesannya agak marah-marah kita datang karena mungkin salah ini ya Bu ya, mungkin salah ngerawat beliau dulu mungkin untuk ngapain gitu kan, jadinya untuk katanya beliau sih buat pesugihan apa gitu awalnya, makanya setiap orang situ beliau nggak seneng gitu Bu. Akhirnya kita mulai rawat, kita mulai koordinasi dengan sesepuh, kita punya juga secara majelis, kita punya majelis Hindu namanya PHDI, kita koordinasi dan beliau setuju, bagus itu rawat saja gitu. Akhirnya kita rawat, mulai pembersihan Bu, pembersihan kita pagar dulu sederhana pakai bambu, tapi udah ada yang datang juga lewat mimpi Bu, katanya disuruh ke sini ke petilasan, mimpi lama-lama rame gitu Bu. Mulai banyak orang mengenal, terus disuruh udah direnovasi ini biar layak buat sembahyang, biar layak buat akhirnya bisa sampai sekarang Bu, lumayan lah, nyaman lah buat sembahyang gitu. Ya dari situ juga dari keamanan di dalam juga di kesatuan aman, akhirnya termasuk wadan itu sering juga yang itu Bu, untuk ritualnya di situ ya sering, makanya kayak acara-acara apa di dalam pasti kita dipanggil suruh untuk ini dulu di situ gitu ya. Itu dari lama kita ngerawat petilasan itu 3 bulan lah Bu ya, menata petilasan, kita buat taman kan perlu air Bu ya, betul. Perlu air di situ kan susah nyari airnya Bu. Kita share lagi nih, kita butuh ini bantuan dana, siapa yang mau punio cara seperti Bali ya, istilahnya yang mau punio untuk pompa air. Akhirnya ada yang material 5 juta itu disuruh coba dibor, katanya dekat petilasan itu kan kali Bu. Pikiran saya itu pasti di sini ada sumber air gitu ya. Airnya sampai 20 meter kita bor nggak ada air. Ya tukang sumur juga lumayan gangguannya luar biasa kata beliau di situ. Nah di situ nggak dapat air, tiba-tiba muncul Bu, saya udah lagi ini mikirin pertanggungjawabannya nih gimana. Udah ini nggak dapat air kan, bengong saya, ada timbul nenek-nenek Bu, sosok nenek pakaian hitam semua, pakaian hitam semua, nenek manggil saya ke cucu, kalau pingin dapat air di situ dulu sumur Keramat, dibilang gitu, nunjuk. Kurang lebih ada 50 meter lah dari arah petilasan. Iya, menunjuk ke situ. Saya abaikan Bu, karena masih merasa kecil. Mungkin ada juga dalam pikiran masih ya. Yang ada ini sudah nggak ada. Ada ini kan sudah nggak ketemu nih. Masa sih di sini juga ada. Cuman 20 meter itu sih nggak ada. Iya, itu ditunjukin itu daerahnya tinggi Bu, nggak mungkin dia bilang. Akhirnya muncul lagi nenek sama, yuk saya di ini tangan saya di bawah, di sini dulu tunjuk sama beliau. Itu akhirnya saya coba, karena kemarau panjang itu tadinya, saya pakai kayu gitu bisa tusuk setengah meter udah basah ujung kayu, berarti di sini air ada. Itu akhirnya saya koordinasi lagi ke sesepuh kami yang itu PADI, udah gali aja, jangan digali, jangan diisbor gitu, digali aja bikin sumur ini. Akhirnya saya gali, cari tukang. Tapi pesan nenek itu nanti tolong kalau udah dapat air tolong dibikinin pelinggih, istilahnya Sundanya 2 dibuat di Sunda sama Bali gitu. Ya, dibilang nanti yang di situ yang berstana Nyi Nilam Sari. Ya, Nyi Nilam Sari itu yang nanti berkuasa di sumur beliau, tapi tetap minta izin dulu ke petilasan. Nenek ini bilang gitu. Terus setelah nanti dapat air, tolong diinin ayam hijau. Ayam hijau. Ya, ayam hijau dipotong, darahnya diinin itu. Lebih bingung lagi Pak, ayam hijau ya. Lebih susah dong. Iya. Untung dapat juga Bu, tapi habis itu dia juga pesan sudah dapat air, tolong
istilahnya manggil anak-anak itu Bu, apa namanya, yang kayak yasinan tapi ya, anak yatim piatu. Yatim piatu ya, berapa orang, 10 orang nggak apa-apa, akhirnya kita panggil juga buat ngaji di situ. Itu akhirnya lama-kelamaan rame Bu, sumur juga orang dari awalnya dari mimpi itu Bu, bukan dari ini kayak panggilan gitu. Saya disuruh ke sini katanya ada petilasan, ada sumur, akhirnya ya di situ juga banyak. Waktu COVID itu banyak Bu menolong orang itu. Ya itu. Ya itu mungkin sedikit sejarah mungkin ya Bu ya, mungkin Ibu nanti lebih paham lagi, minta tolong nanti kita sama-sama ya melihat di petilasan gimana vibrasinya, siapa aja yang berstana di situ ya Ibu. Mungkin kalau saya secara umum beliau yang berstana di petilasan itu kami meyakini beliau berkenan disebut Eyang Guru. Eyang Guru karena beliau dulu sosok resi yang mengajarkan resi-resi kami juga, termasuk yang Prabu Siliwangi. Dan selain itu juga ya warga Dayak juga, semeton kita Dayak juga sering gitu yang meyakini bahwa leluhur mereka ada di situ, malah pingin masang apa namanya Bu, yang batok ya itu, tapi saya izinkan tapi agak di luar, jangan dekat itu jangan gitu. Di dalam situ. Iya, Itu biasanya kalau kita orang Dayak ada keramat yang memang sangat luar biasa. Biasanya kita akan membuat namanya pasah petahu. Pasah petahu itu kenapa kita membuat pasah petahu, supaya kita bisa memberikan sesajen kita kepada leluhur kita yang berada di situ. Biasanya seperti itu. Dan juga saya datang ke pura ini karena saya terbuka bahwa saya ada mimpi ketemu sosok kakek-kakek tua. Pas. Setelah itu agak beruban. Setelah itu ada jenggot lumayan agak sedikit panjang. Nah, saya ketemu orang itu dan dia jalan tidak lurus, agak sedikit bongkok. Itu yang saya jumpa dalam mimpi. Sebenarnya ada niat saya pergi ke sini, tapi dia mengatakan sama saya suruh datang cepat, saya cepat. Saya berpikir bahwa apakah ini saya mimpi karena saya pengen datang ke pura ini atau apa. Nah, satu kejadian saya semedi lagi, melakukan semedi di tempat ruangan semedi saya mengatakan kalau memang betul saya harus datang, saya hanya minta kasih saya tanda apa yang membuat saya harus datang. Ternyata dia memberi saya satu tanda yang akhirnya saya kesini untuk saya harus melukai seperti itu. Jadi di sini sebenarnya saya jujur, sini keramat yang sangat luar biasa. Bagi siapapun sahabat, saya bukan untuk mengajarkan siapapun untuk pergilah ke pura sini supaya ini, enggak, tapi ini adalah adat kita menghargai tata cara untuk persembahan kita kepada leluhur. Tapi yang saya lihat bahwa air yang ada di sana, di mana kita lagi keadaan keuangan atau usaha kita lagi menurun, boleh ambil air itu untuk bersihkan tempat usaha. Sebenarnya itu. Setelah itu boleh juga kamu niatkan air itu ambil seandainya kamu merasa bahwa kamu selalu gelisah, merasa pikiran kamu tuh kayak nggak nyaman. Boleh kamu ambil air itu, kamu minumkan, tuang di tangan seperti ini, kamu minum 3 kali, setelah itu kamu mandikan. Itu tuh sangat luar biasa. Ada manfaatnya, Bu. Itulah kegunaan. Kenapa harus kita mendatangi keramat-keramat itu? Kenapa? Kita harus datang ke alam sih. Alam itu yang akan membuat kamu bisa lebih nyaman, bisa lebih bersyukur. Seperti itu. Oke, nanti ikutin saya lagi kembali. Saya akan pergi lagi ke petilasan, di mana ada mata airnya, di mana tempat petilasannya seperti itu, bersama dengan Paman.